aku Yuliana Edisti. Nah, saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan prodi Tadris IPS kelas 1A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran saya dengan mata kuliah landasan pendidikan IPS. Nah, materi yang akan saya bahas ialah landasan politik pendidikan. Dan dosen pembimbing saya yaitu Pak Nurdiansa MPD. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas tentang materi landasan politik pendidikan semakin dalam lagi, kita harus mempelajari, mengetahui dasar-dasar landasan politik pendidikan itu sendiri. Misalnya, di bagian pengertian. Nah, apa itu landasan politik pendidikan? Nah, teman-teman, ayo tonton lagi di durasi selanjutnya, di slide selanjutnya. Tonton terus ya, semoga bermanfaat. Nah, kita akan membahas poin penting yang pertama. Yang pertama ialah pengertian landasan politik pendidikan. Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di negara kita Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara kita ini mempunyai fondasi atau pijakan yang sangat kuat karena pendidikan di setiap negara tidak sama. Nah, politik pendidikan yaitu suatu ilmiah tentang aspek politik dalam seluruh kegiatan pendidikan. Bisa juga dikatakan studi ilmiah pendidikan tentang kebijaksanaan pendidikan. Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan politik penting untuk melatih jiwa masyarakat berbangsa dan bernegara, tanah air, dan juga dapat memaknai sebagai suatu studi untuk mengkritisi suatu sistem pemerintahan dan pemerintahan yang bila memungkinkan melakukan penyimpangan amanat. Nah, poin penting yang kedua ialah kebijakan politik dalam pendidikan. Semenjak kemerdekaan sampai dengan era reformasi, perjalanan politik pendidikan nasional telah mengalami 3 kali perubahan. Yang pertama yaitu di era Orde Lama pada tahun 1954. Yang kedua di era Orde Baru. Yang ketiga ada di saat era reformasi. Nah, yang pertama yaitu kebijakan pendidikan di era Orde Lama tahun 1954. Implikasi dari kebijakan politik pendidikan pada waktu itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan patriot Pancasila. Kebijakan politik tersebut sejatinya berupa menjadi win-win solution dengan mengakomodasi semua kepentingan. Yang kedua yaitu kebijakan politik pendidikan nasional di era Orde Baru. Didasari bahwa sistem pendidikan nasional pada saat itu sebab kuatnya intervensi kekuatan sangat mewarnai di setiap aspek pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, pada masa Orba, muatan kurikulumnya sempat dimanfaatkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melenggangkan kekuasaan. Kebijakan yang terakhir ialah kebijakan politik pendidikan di era reformasi. Bahkan di era ini semakin jelas keterpurukan masyarakat miskin karena semakin sulit mengakses pendidikan tinggi. Kebijakan politik yang paling disorot pada masa ini adalah kebijakan tentang otonomi daerah dalam bidang pendidikan, penerapan kurikulum yang berganti-ganti, hingga yang diterapkan saat ini yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan ada pro serta kontra yang terjadi pada pelaksanaan ujian nasional. Yang pertama yaitu ada otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Yang kedua ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga ada ujian nasional. Nah, teman-teman, ini slide yang terakhir, pembahasan saya yang terakhir tentang realitas politik pendidikan. Sampai saat ini, realitas politik pendidikan di negara kita masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa kita lihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya. Belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya. Pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra pendidikan tahun 2005 sampai 2009 dan 3 sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu
luasnya perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan, dan meningkatnya tata kepemerintahan atau governance, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Saat ini, dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan pada tahun 2008 adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar, perbaikan kurikulum pendidikan, dan tuntutan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Nah, teman-teman, dari slide-slide yang tadi saya tampilkan serta penjelasannya, itu adalah sebuah materi pembelajaran yang akan saya sampaikan di video ini, yang telah saya sampaikan, maaf ya. Nah, semoga di materi landasan politik pendidikan tadi teman-teman bisa memahaminya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.